selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa, karena Tuhan masih memberikan kepada kami napas kehidupan dan kesehatan di pagi yang indah ini. Bapa yang baik, kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini yaitu hari Sabtu 11 Mei 2024, yaitu dari Yesaya 65 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah dimusnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita semua pasti menginginkan kebahagiaan dan keselamatan dari Allah dalam hidup kita. Dan kadang kita merasa sudah memilih jalan yang benar, namun kenyataannya kita justru semakin jauh dari Tuhan. Kadang kita keliru memilih keputusan kita, sehingga kita berada di dalam kebimbangan dan keputusasaan. Kita sering melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita, baik kepada keluarga kita, teman-teman kita, rekan kerja kita. Tidak jarang di antara kita merasa dihakimi dan disalahkan karena kesalahan tersebut. Nats kita hari ini menceritakan kehidupan bangsa Israel setelah keluar dari pembuangan Babel. Mereka kembali jatuh ke dalam dosa. Ada dari antara mereka yang tidak peduli terhadap sesamanya. Mereka hidup hanya untuk kepentingan sendiri. Bahkan ada yang menindas kaum lemah dan miskin. Dan dalam keagamaan mereka jatuh ke dalam penyimpangan karena membuat penyembahan kepada dewa. Dan inilah yang melukai hati Tuhan. Tuhan akan mendatangkan hukumannya bagi mereka. Dan hukuman itu disampaikan melalui Nabi Yesaya. Namun karena kasih Allah yang besar melebihi dari murkanya, Tuhan memberitahu akan memberikan berkatnya kepada orang-orang yang taat kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, apa yang menjadi renungan bagi kita? Yang pertama, mengingatkan kepada kita bahwa tidak semua orang berdosa atau orang yang melakukan kesalahan harus dihukum, bahkan dihakimi karena kesalahannya. Tuhan ingin kita meninjau kembali keputusan kita sebelum kita menghakimi orang lain. Siapa tahu masih ada berkat dalam diri orang tersebut yang dapat memulihkan kehidupannya dan menggunakan semaksimal mungkin kesempatan kedua yang Tuhan sudah berikan untuk hidup lebih baik lagi. Karena itu, mari kita memanfaatkan kesempatan itu dengan menjalani hidup sebaik-baiknya. Tunjukkan kepada Tuhan dan sesama kita bahwa kita seperti tandan buah anggur yang masih menyimpan air atau berkat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, pengampunan dari Tuhan adalah suatu yang perlu kita terima. Dan menerimanya itu harus dengan iman. Ia datang ke dunia untuk menebus dosa pelanggaran kita. Orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan harus menunjukkan perubahan dalam hidupnya. Bukti nyata mau sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan dan bahkan
hidup dalam Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya dalam hidup kita dan harus menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita tetap mempercayai akan karya dan kasih Tuhan dalam hidup kita, karena Dia adalah pengasih dan pengampun dalam hidup kita. Dia tidak membalas kesalahan kita, tapi Tuhan mengampuni dan tetap mengasihi dan menolong kita. Dan apapun yang kita hadapi, Dia senantiasa menjaga dan menopang kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa, karena kami masih diberikan kesempatan walau kami dalam keadaan dosa. Tuhan adalah Maha Pengampun dalam kehidupan kami. Biarlah kami dalam hidup kami selalu untuk mendengar firman Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan. Inilah firman Tuhan pada pagi ini. Untuk itu ya Bapa, kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan berkati. Akhirnya kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom Mamang Inang, kakak abang, ruas HKBP Pejuang. Ini nih gedung Geraha Angkasa Pura Bekasi yang akan menjadi lokasi drama musikal Jalan Pulang konser. Dengan lapangan parkir yang luas, tempat ini mampu menampung hingga ratusan kendaraan, sehingga tidak perlu khawatir untuk membawa kendaraan pribadi. Dan juga lokasi dari gedung ini sangat strategis karena berada di pusat kota Bekasi. Gedung ini berkapasitas hingga 700 orang yang tentunya akan menjadi tempat yang sangat proper untuk mengadakan pertunjukan. Dengan panggung, lighting, dan sound system yang megah akan membuat drama musikal Jalan Pulang begitu berkesan di hati jemaat HKBP Pejuang. Semua cast, drama, dan paduan suara dari anak sekolah minggu hingga remaja juga akan terlatih kepercayaan dirinya untuk menampilkan bakat yang dimiliki. Jadi, makin penasaran kan untuk nonton drama musikal konser Jalan Pulang? Yuk, Amang dan Inang bisa membeli tiketnya di panitia juga di Sintua masing-masing. Ditunggu kehadirannya. Dadah.